suatu apapun. Teman-teman sekalian, jamaah P89 yang alhamdulillah pada siang hari ini juga kumpul lengkap semuanya hari ini. Iya lengkap, masih lengkap nih. Ibu-ibu sekalian yang ada di sebelah. Ini apa namanya Gus? Daerah apa nih? Ini wilayah apa? Ponokarin ya? Ponokarya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sanjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan nanti yaumil qiyamah nanti kita dapat syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini bukan tausiah, kita mau ngobrol doang. Kalau tausiah itu Ustaz Aan bagiannya, ya Ustaz ya. Kalau saya cuma ngobrol doang nih Ustaz nih. Ngobrol, mungkin saya paling tua kali di angkatan 89, jadi saya dikasih mic siang ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol, kita mah dunia aja, nggak ngerti akhirat. Itu Ustaz Aan yang ngerti akhirat, ntar saya salah. Ya. Jadi kita ngomongin tentang kebahagiaan kehidupan di dunia. Kalau di akhirat nanti ya, di dunia dulu. Yang pertama yaitu kalau bagi suami punya istri yang soleha. Begitu juga sebaliknya punya suami yang soleh. Ya, itu salah satu kebahagiaan hidup di dunia. Kalau punya istri soleh itu kita enak. Punya soleha enak, punya suami bang soleh enak. Apa soleh yang enak? Ya, jadi kita punya istri atau suami yang soleh itu enak. Kalau suami soleh, kalau istri soleha itu kan patuh sama suami, ya. Ya Bu, kalau istrinya soleha harus patuh sama suami ya Bu. Karena tugas istri itu cuma dua sih, patuh sama Allah, patuh sama suami. Ya. Memang kalau nyuci gosok itu kerjaan suami, tapi karena istrinya patuh sama suami, disuruh sama suami ya nyuci. Ya. Kerjaan gosok sama nyuci itu kerjaan suami. Karena tugas istri itu patuh pada suami, ya kalau diperintah suami nyuci masak, ya nyuci masak. Yang kedua yaitu anak-anak yang baik dan jujur. Ya, kita alangkah bahagianya kalau punya anak ini baik dan jujur. Ya, saya alhamdulillah punya anak 2, punya istri baru 1. Jangan. Bu, saya ini Bu, bukannya Ustadz Bu, saya lagi ngobrol-ngobrol aja karena saya paling tua kali di angkatan tahun 89. Alhamdulillah teman-teman saya masih panjang umur Bu. Ya. Yang kedua itu kalau kita punya anak-anak yang jujur dan baik, ya. Alhamdulillah saya punya anak 2, laki dua-duanya. Profesinya berbeda. Yang pertama lulusan pondok, kalau malam Jumat bawanya kitab. Yang kedua kelas 2 SMA, kalau malam Jumat bawanya gitar. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Sadaan. Ustaz, saya punya anak 2 Tad. Yang satu yang pertama lulusan pondok, kalau malam Jumat bawanya kitab. Yang nomor 2 kelas 2 madrasah aliyah, malam Jumat bawanya gitar. Gimana tuh Tad? Jadi saya agak susah juga tuh. No, kayak abang ngaji bawa kitab, itu kan abang pondok gitu. Nah kamu, ya aku nih madrasah aliyah bawa gitar boleh lah. Ya itulah namanya. Yang penting dia jujur dan baik terhadap ibu bapaknya ya. Kalau memang dia mau main gitar, bilang main gitar di teman-teman. Gitu. Jadi kita nggak dibohongin. Kebanyakan ini teman-teman kita, bukan teman-teman kita, anak-anak zaman sekarang itu karena gampangnya komunikasi, dengan gampangnya HP, dengan gampangnya alat komunikasi yang dia bawa. Jadi kadang-kadang kalau ditanya nggak pakai jawab, cuman ngirim gambar, cuman ngirim foto, ya. Jadi dengan gampangnya alat komunikasi. Dan kadang-kadang juga suka berbohong. Jangan sampai kita dibohongi oleh anak-anak kita. Tapi itu juga tergantung kita. Tergantung kita selaku ibu bapaknya. Jangan sekali-kali anak di rumah itu kita bohongin. Kalau di rumah kita bohongin, mungkin yang dia bawa keluar juga yang diajari di rumah. Dia akan berbohong di mana-mana karena di rumah sering dibohongi. Ya. Jadi yang kehidupan kebahagiaan di dunia itu yang kedua yaitu anak-anak yang baik dan jujur. Nah,
Yang ketiga ini nih. Yang ketiga itu punya teman atau banyak teman yang mengajak kita takut kepada Allah. Nah contohnya sekarang nih, yang sekarang kita lakuin, ini teman-teman kita ini, teman-teman yang baik yang mengajak kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kumpul di sini Yasin, tahlil dan lain-lain, ya kan? Baca Fatihah, tawasul. Jadi teman-teman kita yang ada di sini alhamdulillah mengajak kita kepada kebaikan. Mengajak kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga salah satu ciri kehidupan di dunia yang membuat kita bahagia. Jadi kalau teman-teman kita baik kayak gini ya alhamdulillah, datang ke sini ngaji, makan, maulid. Kan kalau kita nih orang ahli sunnah wal jamaah memang banyak maulid, ya. Nyukur rambut, maulid. Nempatin rumah, maulid. Beri nama, maulid. Kawin lagi, maulid. Nah itu dia, ya. Jadi kita serba maulid, tidak apa-apa. Kalau kata orang sono, no, di tempat saya maulid katanya haram. Di tempat saya ada begitu. Kata saya ini orang ngajinya di mana ya? Ya, saya kayak dari masih kecil ngaji ya Ustaz ya, Ustadaan. Di tempat saya ada orang katanya maulid bid'ah apa haram gitu. Saya pengen tahu tuh ngajinya di mana ya dulu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman saya ini khususnya yang ada di sini tetap masih cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tetap setiap pertemuan ya ada maulid ya Ustaz ya. Mau di rumah siapapun, mau di Pondok Pinang, mau di Sudimara Selatan, mau di Kebon Jeruk, di mana segala tempat kita maulid. Alhamdulillah sampai hari ini tetap kita masih melaksanakan maulid seperti hari ini. Apalagi ini di ulang tahun perkawinan apa pernikahan sih? Perkawinan apa pernikahan? Pernikahan lah. Nah, kalau perkawinan gimana? Hah? Kalau pernikahan di luar? Enggak juga lah. Jauh kabul. Ya, kalau memang kalau bahasa saya, bahasa hukum saya, kalau perkawinan itu apa namanya bahasa hukum, undang-undang perkawinan. Enggak ada undang-undang pernikahan ya. Undang-undang perkawinan itu undang-undang nomor 4 tahun 71 ya. Kalau pernikahan itu nikah itu bahasa agama. Ya pada intinya sama kawin-kawin juga ya. Jadi Bang Agus ini memperingati 30 tahun ya Gus ya. Tahun berapa Gus nikah Gus? Tahun berapa? 94 ya. Pantesan udah punya cucu. 94. Saya 99. Makanya baru selesai kuliah tahun lalu. 94. Nah, songong dia duluan ya. Iya, mau nyalip aja teman mengajak-ajak gitu. Jangan di 94 itu 99. Tapi alhamdulillah yang penting kita punya anak-anak yang sehat, yang baik dan jujur. Soleha. Begitu juga keluarga, istri soleha ya. Jadi alhamdulillah Bang Gus usia perkawinannya sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun. Anak 3 ya Bang Gus ya. Cucu? Mantu? Mantu 1 ya. Saya baru anak doang 2. Nah, jadi itu salah satu kebahagiaan dari kehidupan. Yang keempat, punya tetangga juga yang baik ya. Kita kalau bisa sama tetangga mau baik-baik, jangan sama tetangga nggak baik. Apa katanya, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, ya kan, maka muliakanlah tetanggamu ya. Man kana yu'minu billahi falyukrim jarah. Gitu ya. Jadi muliakanlah tetangga. Kalau kita mau tetangga baik, mungkin kehidupan juga akan lebih enak. Karena kalau apa-apa, ada kejadian apa-apa yang pertama kita beritahu yaitu tetangga, bukan saudara. Kalau saudara jauh tetap belakangan. Tetangga yang dekat dulu ya, yang diberitahu. Yang kelima, yang merupakan kebahagiaan di kehidupan, ya kalau bisa rezekinya di negerinya sendiri ya. Makanya ada ungkapan hujan batu di negeri sendiri lebih indah daripada hujan emas di negeri orang. Kalau bisa mah rezeki itu kayak Aas tuh, rezekinya di negeri sendiri ya. Enak kan?
Iya, walaupun kita rezeki kita nggak gede, namanya negeri sendiri mah enak. Pulang dari Trisakti ya cuma ke situ doang ya. Coba kalau kita ke Arab Saudi, ya, ke Arab Saudi, ke Palestina sono, ke Australia, susah tuh. Duit gede tapi kan gak enak, kayak deket-deket juga. Itu mungkin salah satu kebahagiaan kehidupan. Jadi kalau bisa rezekinya di negerinya sendiri, gitu. Capek, kita dinas di Polsek Cirebon aja capek. Apalagi kalau kemana-mana ya. Jadi teman-teman, itulah. Jadi kalau kita tetap selama kita masih dikasih panjang umur dalam ketaatan, ya terus kita laksanain hal seperti ini, ya. Jadi kalau ada waktu, alhamdulillah sih pada siang hari ini kayaknya lengkap nih, ya. Yang rawi ada, yang doa ada, mahalul qiyamnya ada, yang tausiah ada, yang ikut-ikut juga ada. Nuri, mana Mas Joko tadi? Mas Joko, Mas Joko, nggak denger apa enggak? Iya, Mas Joko denger. Tenang Mas Joko, karena tugas Nuri itu, tugas istri itu cuma dua, patuh terhadap Allah, patuh terhadap suami, udah. Ya, Mas Joko mau bisa ngaji mau enggak, jangan takut sama Nuri, orang Nuri istrinya sih. Ya. Nah, Mas Joko. Tenang, Mas Joko nggak apa-apa, gosok, setrika, nyuci nggak apa-apa, tapi karena Nuri tugasnya harus patuh sama suami, ya perintah Nuri, gitu. Kalau dia nggak mau, berarti nggak patuh sama suami, dosa dia. Ya Mas Joko ya, nggak usah takut, mau ngaji, mau bisa, mau enggak, yang penting Nuri patuh Mas Joko. Ya Mas Joko, kemarin ke Villa ikut nggak? Saya nggak ikut, malu Andi. Ya Mas Joko, nanti kalau saya ada sempat kita bareng-bareng lagi naik mobil merah Mas Joko. Ya, mobil merah serasa punya sendiri. Ya jadi itu teman-teman, jadi tetap kita lestarikan hal seperti ini ya. Kita mau nggak usah ngomong muluk-muluk, nggak bikin negara mana yang ngurusin. Kita mau bagaimana caranya bisa ngaji, bagaimana caranya bisa ketemu teman-teman, bagaimana caranya bisa silaturahim. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul dalam hal-hal yang baik. Dalam hal-hal teman-teman kita mengajak kebaikan ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kalau kita ini khususnya P89 masih mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikianlah apa tuh, bukan tausiah sih, bukan orang ngobrol doang. Demikianlah dari saya. Terus apa lagi mau diomongin? Maulid kapan lagi? Iya, Maulid. Lanjut aja ya. Panitia tuh. Maulid tuh. Jadi diputuskan kapan? Gimana? Rumah lo nih, Yan. Tar dulu rapat dulu ah. Rapatnya berdua, jangan ada yang ikut. Berdua doang.